Kemarin itu ada yang membahas ya mengenai hal bingung ya. Bingung itu di mana suatu kondisi tidak bisa memberikan suatu penilaian, tidak bisa untuk melanjutkan mengambil keputusan. Itu salah satu definisi kondisi bingung. Saya mau sharing ya, ada seorang teman, saya punya seorang teman itu dari masa SMA. Saya sebut S. S ini teman yang cukup akrab ya. Kita terkadang makan bersama, memecahkan suatu problem bersama, dan main game bersama. Dahulu itu lagi zamannya game online. Jadi kami bermain dengan 4 orang teman sekaligus. Di masa SMA dan di masa setelah lulus kuliah ya. Namun tiba-tiba saya mendapatkan kabar si S ini di panti rehabilitasi karena mengalami ketidakstabilan. Suatu ketika saya berusaha untuk mencari informasi keberadaannya dan kemudian mendapatkan nomor telepon dari kakaknya. Dan saya mendapatkan alamat tempat rehabilitasinya di lokasi puncak, di puncak Bogor ya. Dan ketika saya sampai sana itu saya menjadi sangat sedih gitu, karena yang semulanya seorang teman yang baik dia, baik bagi dirinya, teman, dan juga bagi orang tuanya. Istilahnya itu ya memperhatikan atau mengabdi pada orang tuanya yang sudah lansia. Saya sedih melihat kondisinya seperti orang blow on. Saya hampiri, saya tanyakan, kenapa kok kamu jadi begini? Kamu itu kenapa? Dia jawabnya bingung, dan saya bingung. Jadi dia itu bilang pernah suatu ketika belajar meditasi, dan akhirnya lama-lama kok malah berakibat seperti ini gitu loh. Kayak dia bilang tuh kayak ada suara-suara yang bicara sama dia, sehingga dia itu bingung. Demikian juga yang berkaitan dengan bingung, yaitu saya perhatikan itu lansia. Orang yang terlalu lama memakai handphone menempel di kepalanya ya. Itu kalau dipelajari itu handphone itu bisa memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Itu bisa merusak sel-sel otak. Nah, kerusakan sel otak ini bisa menyebabkan berbagai macam hal ya. Kerusakan itu bisa juga mengakibatkan lupa ingatan ataupun kebingungan.
Ya, kita perhatikan lansia itu semakin lama itu kok semakin bingung untuk mengambil keputusan. Mau pakai baju apa, bingung. Mau melakukan suatu keputusan dari problem juga bingung. Dan mereka mau nggak mau terpaksa mengambil keputusan yang tidak tepat dan tentu bisa membuat suatu kesulitan bagi keluarga ya, bila orang tuanya itu mengambil keputusan hanya mementingkan egonya sendiri. Kemudian apabila kita berkomunikasi di publik ataupun di masyarakat ya namanya kehidupan itu ada faktor hukum kecocokan perjodohan. Yang namanya teman, namanya sahabat, namanya pasangan, itu ada faktor jodoh atau kecocokan. Kita akan berteman kepada orang-orang yang tentu saja cocok secara kecerdasan, cocok secara hobi, cocok dan lain sebagainya. Di dalam komunikasi tidak bisa semua orang memahami. Terkadang memang mereka yang tidak paham atau yang mereka dengan kecerdasan yang berbeda tentu akan bingung dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan terkadang di dalam komunikasi publik itu memang ada diperlukan ya faktor penasaran. Dengan penasaran ini mereka akan bergerak akan bergerak bertanya-tanya dan bisa juga mencari tahu. Tidak semua manusia itu bisa jelas. Karena faktor penasaran itulah kehidupan. Penasaran dan mencari tahu. Itulah kehidupan.